Shalom, selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi untuk Bible Study dan topik yang akan kita pelajari malam ini adalah studi kata Elohim. Kita mulai. Beshem Ha'af, Be'aben, Feruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Topik yang kita pelajari hari ini adalah menyambung apa yang sudah kita pelajari bersama bulan yang lalu. Bulan lalu kita mempelajari nama Tuhan, Elohim. Siapakah Elohim yang disembah oleh Musa, Moshe Rabenu? Hari ini kita akan belajar mengenai studi kata Elohimnya sendiri. Studi kata Elohim, Allah, dan ilah-ilah. Kata Allah, biasanya orang Kristen yang katanya mau kembali ke root Yahudi, mereka kemudian meninggalkan kata Allah karena Allah ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu Islam dong. Nah, makanya mereka karena mengklaim sudah belajar keyahudian, mereka jadi benci yang ke Arab-Araban. Padahal Kristen Arab itu sudah muncul di bumi ini 7 abad lebih dahulu daripada agama Islam. Bagaimana ada kata Allah dalam bahasa Arab atau Allah dalam dialek tertentu? Kata Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Eloah. Eloah jadi Allah. Atau bahasa Arabnya Elah atau Allaha. Nah, mirip-mirip kan? Karena memang bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani adalah bahasa yang serumpun. Dan ketika Anda mempelajari bahasa, bahasa itu nggak ada agamanya, bahasa itu netral. Jadi jangan mengkotak-kotakkan kalau bahasa Arab itu bahasanya Muslim. Kalau bahasa Ibrani itu bahasanya agama Yahudi dan orang-orang Kristen yang mau belajar atau kembali ke akar Yahudi kemudian jadi benci Allah. Jadi ini belajarnya yang salah. Atau belajar pada guru yang salah. Kalau belajar pada guru yang benar, dia akan memahami bahwa bahasa Arab, bahasa Aram, dan bahasa Ibrani adalah sister language, memiliki akar kata yang sama. Allah berasal dari bahasa Ibrani Eloah. Nah, kemudian Eloah ini dalam pemakaian bahasa Ibrani yang umum kemudian dijadikan jamak, dijadikan plural. Eloah ditambahi im, kemudian menjadi Elohim. Jadi Elohim ini adalah kata benda plural. Jadi kata Ibrani Elohim, nomina maskulin bermakna Allah, bisa dalam artian Allah yang benar, sang pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang disembah Abraham, tapi termasuk kepada Elohim ini, ya. Kan orang Kristen yang katanya kembali ke akar Yahudi kan kalau Elohim itu untuk kita, lalu Allah itu untuk orang Muslim. Tapi sebenarnya Elohim juga, kalau kita belajar kata ini secara benar, Elohim itu juga bisa bermakna kepada ilah-ilah dalam bentuk plural, atau dewa-dewa kafir, juga bisa dalam artian hakim, juga bisa dalam artian para malaikat. Jadi tergantung konteksnya. Jadi kita harus belajar betul-betul apa itu Elohim dan pemakaiannya. Jangan belajar salah, kemudian fanatik, tapi fanatik di jalan yang salah. Bahasa ya bahasa, bahasa itu netral, bahasa nggak ada agamanya. Lalu bagaimana dengan L? L itu adalah bentuk konstrak. Apa itu konstrak? Bentuk singkat. Bentuk singkat dari Eloah. Eloah disingkat menjadi L. Eloah dijadikan jamak atau plural menjadi Elohim. Nah, El juga bisa ditujukan kepada Allah yang Esa dan Elohim. Elohim itu kan plural. Kok diterjemahkan dengan Allah? Nah, nanti kita akan belajar ya. Jadi inilah Elohim. Elohim itu berasal dari kata Ibrani Eloah, Allah. Lalu kemudian ditambahi im. Im itu artinya sufiks, akhiran. Im untuk plural. Loh, bukankah Allah itu Esa? Kenapa kok dikasih aliran im? Nah, bagi orang Yahudi, untuk menunjuk kepada hal-hal yang luar biasa besar, yang agung, itu selalu dikasih plural. Misalnya Syamayim, langit. Syamayim, langit itu kan besar, luar biasa. Maka dikasih akhiran im, Syamayim. Manusia memiliki satu wajah kan, tapi wajah ini bisa berbentuk bermacam-macam, bisa muka jelek, bisa muka marah, bisa muka seneng, ya kan?
Dan wajah ini adalah bagian yang termulia di antara tubuh manusia. Maka wajahnya manusia disebut dengan panim. Paneh dikasih im, jadi panim. Wajah kita yang termulia dikasih im. Nah, Eloah ini kemudian disingkat kadang-kadang seperti nama Alexander dipanggil Alex. Elohim, Eloah dipanggil kata pendeknya El saja. Nah, ini namanya bentuk konstrak. Jadi, kalau kita menemukan ada Elohim, Eloah, El, itu sama-sama. Tergantung konteksnya. Kalau konteks dalam pujian berarti merujuk kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Kalau itu merujuk konteks kepada ilah-ilah yang disembah, dewa Kanaan, maka Elohim ini bermakna dewa-dewa kafir. Jadi ini adalah kata generik untuk merujuk kepada apa yang disembah. Jadi kenapa sih ketika orang-orang Yahudi menyebut Allah yang Esa, Allah yang disembah oleh Abraham disebut dengan akhiran im, dikasih akhiran plural. Ini untuk menunjuk plural of majesty, jamak keagungan. Tuhan itu luar biasa besar. Dia jamak tapi esa, esa tapi plural. Ini merujuk kepada keesaan Allah yang serba kompleks. Bagaimana kita dapat memahami Tuhan dengan otak kita, tempurung otak kita yang nggak lebih dari 1,5 kilo. Sedangkan Tuhan di luar jangkauan kita. Maka ketika manusia menggambarkan Allah yang besar, karena dia besar, dia mulia, maka kata Eloah tadi diberi akhiran im, jamak besar. Dari kata Eloah muncul bahasa Aram Elah. Nah, dari kata Elah ini muncul kata Arab Allah atau yang dilafalkan dengan Allah oleh teman-teman Muslim sama, ya. Nah, itulah Elohim, Eloah, Allah sebenarnya kata-kata yang sama. Mengenai plural of majesty, karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Tuhan itu sangat besar, tidak dapat terbayangkan, maka dia harus disebut dengan sesuatu yang plural, yang besar. Yang mulia, maka dia disebut dengan Elohim. Mengenai plural of majesty, di sini ada buku bahasanya yang ditulis oleh Solomon Dodge, A New Practical Hebrew Grammar, kenapa orang Yahudi menyebut Allah yang Esa dengan panggilan plural. Karena mereka menghormati Tuhan sebagai Allah yang luar biasa besar, yang luar biasa agung. Nah, tadi saya menyebut bahwa bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aram adalah bahasa yang serumpun. Dan bahasa Indonesia ada banyak sekali menyerap kata-kata Arab. Maka kalau Anda belajar bahasa Ibrani, Anda akan menemukan banyak kata-kata yang mirip dengan bahasa Ibrani. Contohnya nama-nama hari. Hari Minggu, hari Ahad. Orang Ibrani punya Yom Echad, Ahad, Echad. Hari Senin, bahasa Ibraninya Yom Sheni, hari kedua. Senin, Sheni. Hari ketiga, hari Selasa. Selasa, serapan dari Arab, bahasa Ibraninya Shelishi. Rabu, Refi'i. Kamis, Khamishi. Nah, Khamishi, Khamesh, hari kelima. Syabat, Sabtu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kata-kata yang kita serap dari bahasa Arab yang sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani. Makanya saya bersama Profesor Isaac Mosesen, dia seorang linguis dari Israel. Ketika beliau meneliti bahasa Indonesia yang terhubung dengan bahasa Ibrani, dia mengajak saya untuk menulis buku bersama judulnya The Hidden Hebrew in Indonesian. Nah, ini isi bukunya, dan kemudian ada kata Allah. Kami cermati juga bahwa kata Allah berhubungan dengan El dan Elohim. Nah, berarti ini yang berasal dari kata Ibrani Eloah, kata yang sama. Ya, tidak usah dipersoalkan kalau Elohim untuk Kristen atau Yahudi, Allah untuk Islam, enggak. Karena bahasa itu netral. Jadi jangan memilah-milah bahasa dengan kurungan-kurungan agama tertentu. Kalau ada orang-orang Kristen mengatakan demikian, berarti dia belajar pada guru yang salah. Profesor Isaac Mosesen ini adalah maha gurunya bahasa Ibrani. Dia mengatakan bahwa Eloah, Elohim, El adalah
kata yang serumpun dengan Allah yang diserap dari bahasa Arab. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana Saadiagaon. Saadiagaon itu siapa? Saadiagaon itu adalah seorang rabi besar, termasuk pemimpin bangsa Israel ketika mereka sudah di pengasingan atau diaspora. Dia disebut dengan panggilan hormat Saadiagaon. Orang-orang Kristen tertentu itu benci banget dengan kata Allah yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya orang Muslim. Kita harus pakai Elohim, nggak boleh pakai kata Allah. Tapi orang Israel sendiri Saadiagaon, dia menerjemahkan Tanakh Ibrani dalam bahasa Arab. Dan dia ketika menerjemahkan Elohim, dia menggunakan kata Allah. Karena memang Saadiagaon ini adalah seorang pemimpin komunitas Yahudi yang hidup di antara kekhalifahan Islam yang kedua yang berkuasa di Baghdad. Kenapa orang-orang Yahudi pada zaman sekitar abad ke-9, abad ke-10 itu lebih banyak tinggal di daerah-daerah Muslim? Karena orang-orang Yahudi itu diburu oleh gereja di Eropa, di antara mereka banyak yang dibunuhi. Makanya kalau ada kedekatan antara orang Yahudi dengan orang Islam, itu memang ada benarnya. Karena mereka dianiaya di Eropa ketika gereja menjadi yang mayoritas di Eropa. Nah, Saadia Gaon menerjemahkan Tanakh Ibrani ke dalam bahasa Arab. Nah, ini ada satu artikel yang saya tulis untuk membahas siapa itu Saadia Gaon, seorang pemimpin komunitas Yahudi di masa diaspora pada sekitar abad 9 dan 10. Saadia Gaon, karena dia hidup di lingkungan Islam, yang dimana lingkungan Islam berbahasa Arab, dia berbahasa Ibrani, bahasa Ibrani dan bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun, dia kemudian juga menerjemahkan Tanakh Ibrani. Di sini ada salah satu karya dari Saadia Gaon yang disebut sebagai Rasak, ya. Rasak itu apa sih? Rabi Saadia Gaon. Jadi ini singkatan dari nama Saadia Gaon. Dia ketika menerjemahkan Bereshit pasal 1 atau Genesis pasal 1, ketika menerjemahkan Elohim dia pakai huruf apa di sini? Alef, lamet, lamet, he, yang bisa dibaca dengan Allah. Jadi orang Yahudi sendiri menyamakan Elohim. Di Kejadian 1 ayat 1, dia menggunakan kata Arab Allah. Alef, lamet, lamet, he. Jadi dia menerjemahkan dalam bahasa Arab tapi pakai huruf Ibrani. Elohimnya diterjemahkan dengan kata Allah. Jadi orang Yahudi nggak alergi dengan kata Allah. Tapi orang Kristen di Indonesia belajar sedikit mengenai keyahudian langsung jadi fanatik, benci kata Allah. Nah ini kan aneh, berarti dosennya atau gurunya yang salah. Ini adalah satu cuplikan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Ibrani. Di sini misalnya dalam Al-Baqarah 2 ayat 255 atau surat Ali Imran, yaitu surat ketiga ayat 2, itu ada yang menyebut Allahu la ilaha illa huwal hayyun qayyum. Diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani menjadi Allah tadi, ya. Huruf Allah diterjemahkan dengan kata apa di sini? Ada kata Elohim. Jadi orang Yahudi sendiri nggak alergi dengan kata Allah. Karena memang satu rumpun. Dan bahasa itu netral. Bahasa itu nggak ada agamanya. Dan ada banyak terjemahan Quran ke dalam bahasa Ibrani. Yang pertama diterjemahkan seorang Yahudi Jerman namanya Hermann Reckendorf tahun 1857. Dan kemudian pada tahun 1936 ada terbit terjemahan baru oleh seorang yang bernama Joseph Joel Rivlin. Ini menarik. Dan kemudian masih ada penerjemahan-penerjemahan yang lain termasuk terjemahan dari Uri Rubin yang lebih baru. Dan kemudian orang Islam sendiri menerjemahkan Al-Quran ini ke dalam bahasa Ibrani oleh Subi Ali Adawi, oleh pemerintah Yordania di Amman. Nah, mereka semua pakai kata Elohim untuk menerjemahkan kata Allah. Dan satu nama Joseph Joel Rivlin ini. Dia seorang linguis, seorang ahli bahasa yang menerjemahkan
Al-Quran ke dalam bahasa Ibrani, dia punya putra. Putranya namanya Reuven Rivlin. Nah, putranya ini menjadi presiden Israel yang ke-10, menjabat pada tahun 2014 sampai 2021. Jadi di sini menarik nama-nama presiden Israel. Ada presiden Israel yang ke-6, ini nanti dia punya putra, Isaac Herzog, yang hari ini menjadi presiden Israel yang sedang menjabat hari ini. Jadi Reuven Rivlin, mantan presiden Israel, dia adalah putra dari seorang penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Ibrani pada tahun 1936. Orang-orang Yahudi sendiri nggak benci kata Allah. Tapi orang Kristen yang belajar sedikit keyahudian benci kata Allah. Ini aneh ya. Makanya belajarlah dari guru yang benar. Belajarlah secara benar. Jangan dibungkus dengan kefanatikan. Demikian juga dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Ada menggunakan L, bentuk konstrak dari Elohim atau Eloah untuk menerjemahkan kata Allah. Bisa ya. Nah, ini contoh-contoh penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Elohim. Ada juga yang menggunakan Alef Lamet Lamet He. Terjemahan Subi Ali Adawi yang terbaru, yang dari Aman itu, Yordania. Elohimnya pakai Alef Lamet Lamet He. Allah tetap ya. Salah satu penerjemah yaitu Profesor Uri Rubin, dia menggunakan Elohim untuk menerjemahkan kata Allah. Misalnya di sini ada Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Diterjemahkan dengan Beshem Elohim Harachaman Verachum. Kata Elohim digunakan oleh Uri Rubin untuk menerjemahkan kata Allah atau Allah dalam bahasa Arab. Jadi inilah surat dari Al-Quran yang diterjemahkan oleh Uri Rubin menggunakan Elohim untuk menerjemahkan kata Allah. Maka kita harus belajar mengenai bahasa yang benar. Demikian juga ada seorang chief rabbi namanya Rabbi Jonathan Sacks. Dia mengatakan bahwa Torah itu juga memang dipelajari oleh teman-teman Muslim karena memang Torah itu adalah kitab yang signifikan, yang global konteks. Dan kitab Torah adalah kitab monoteisme yang pertama menjadi dasar dari kepercayaan orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Orang-orang Yahudi, Kristen, dan Muslim banyak terjadi perbedaan dan ketidaksetujuan di dalam pengamalan keagamaannya. Tetapi mereka sama-sama adalah agama yang diturunkan secara spiritual dan biologis dari Bapak Abraham. Siapa yang bicara ini? Rabbi Lord Jonathan Sacks. Orang-orang Kristen ada yang banyak yang nggak setuju. Allahnya orang Yahudi dengan Allahnya orang Muslim beda, Bu. Ya, ini Chief Rabbi sendiri mengatakan bahwa agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam adalah diturunkan secara spiritual maupun biologis dari Bapak Abraham. Allahnya orang Israel adalah Allah bagi setiap orang. Tapi agama orang Israel berbeda dengan agama-agama yang lain. Jadi kita jangan dikotak-kotakan pada hanya sekedar istilah bahasa, karena bagaimanapun Allah itu satu, dikenal atau nggak dikenal Allah itu satu. Allah yang disembah oleh Abraham. Jadi demikianlah yang sudah kita pelajari bersama. Seorang linguis Israel nggak anti kata Allah. Seorang rabi, chief rabbi Jonathan Sacks nggak alergi dengan kata Allah. Orang Kristen yang belajar sedikit alergi dengan kata Allah. Karena apa? Karena memang belajarnya salah. Apalagi aliran-aliran Kristen yang menggunakan kata Yahweh. Bahkan kata Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Kata Yahweh itu berasal dari seorang teolog Perancis. Bahkan nggak ada orang Yahudi satupun menyebut kata Yahweh. Mereka nggak akan menyebut di mulutnya kata Yahweh. Tapi ada orang-orang Kristen di Indonesia yang katanya kembali ke akar Yahudi, menggunakan kata ini dan secara fanatik menyalah-nyalahkan orang lain.
Kalau saya kepada orang-orang Kristen yang menggunakan kata Yahweh, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, people can believe what they want to believe. Tapi gara-gara mereka menggunakan kata Yahweh, di antara mereka banyak yang menyalah-nyalakan saudaranya sendiri, menganggap dirinya yang paling benar, justru dia salah. Karena orang-orang Israel sendiri nggak ada yang sebut kata ini, karena itu lashon haram, lidah jahat. Nama Tuhan yang suci nggak boleh diucapkan di mulut. Karena ada tata krama Yahudi yang tidak boleh menyebut Yahweh maupun Yehova. Lah Burita bilang, nah kita kan sedang bicara dalam konteks pembelajaran supaya Anda tahu. Nah, saya menulis sebuah artikel yang nanti Anda bisa baca di laman Sarapan Pagi Biblika mengenai tata krama penyebutan 4 huruf suci Yod, He, Vav, He. Mereka nggak mau sebut sebagai Yahweh, mereka juga nggak mau sebut sebagai Yehova. Jadi kalau seandainya ada ungkapan-ungkapan Yehova Rafa, Yehova Shikenu, Yehova Jireh, dan lain-lain, itu tidak berasal dari keyahudian karena orang-orang Yahudi nggak mau mengucapkan itu di mulut. Setiap mereka menemukan 4 huruf suci itu, mereka akan membacanya sebagai Adonai, atau Hashem, atau Hakadosh Baruch atau disebut dengan Shem Hameforas, dan macam-macam asal tidak dibaca dengan 2 kata ini. Karena itu, melangkahi tata kramanya orang Yahudi. Nah, dari mana sih? Kenapa sih kok orang-orang Kristen itu benci banget dengan kata Allah? Terutama yang katanya kembali ke akar Ibrani. Ini gara-gara sebuah buku yang ditulis oleh orang Amerika, Robert Murray. Dan Robert Murray ini membuat orang-orang di Indonesia sebagian benci kepada kata Allah karena dia mengklaim bahwa kata Allah itu sebagai dewa bulan, dewa air. Sehingga orang-orang Kristen, oh Allah itu dewa bulan, dewa air. Ketika Robert Murray merendahkan kata Allah sebagai dewa bulan dan dewa air, sebenarnya dia juga merendahkan kata Elohim itu sendiri. Inilah kalau kita belajar pada bule Amerika yang nggak ngerti keyahudian, terus dianggap kebenaran. Sampai hari ini sebagian orang Indonesia benci kata Allah gara-gara bukunya orang Amerika yang nggak belajar keyahudian dengan benar. Ketika kita menghina kata Allah yang disembah oleh umat Muslim, itu sama kita menghina Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya harus keras di sini. Orang-orang Kristen yang menghina kata Allah, itu sama halnya dia menghina Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jangan belajar dari orang bule Amerika. Belajarlah kepada orang-orang Yahudi yang benar. Contohnya siapa tadi? Profesor Isaac Mosesen atau Rabbi Jonathan Sachs atau rabi-rabi yang lain. Di Indonesia ada rabi namanya Rabbi Yaakov Baruk. Saya berhubungan baik dengan beliau. Beliau pun menghormati kata Allah. Dan ketika kita mendengar teman Muslim mengucapkan Bismillah, ya, itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani Beshum Elah Israel. Nah, mereka orang-orang Arab ini menyebutnya dengan singkat saja Bismillah, yang dimana Elohim, Eloah, Elaha dalam bahasa Aram, dan kemudian muncullah kata Allah dalam bahasa Arab. Esra 5 ayat 1 adalah sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa Aram. Bahasa Aram yang serumpun dengan bahasa Ibrani. Nah, kata Bismillah tadi berasal dari Esra 5 ayat 1. Di sini ada frasa Beshum Elah Israel. Jadi kata Bismillah. Jadi kalau ada lagunya Queen, Bohemian Rhapsody, ada menyebut Bismillah. Nah, ini berasal dari Esra 5 ayat 1. Beshum Elah Israel yang kemudian disingkat dengan Bismillah. Demikian juga Daniel 2 ayat 20, di sini Allah, Elohim, ditulis dengan Elaha. Elaha, Allah, Elah sama kan? Nah, jadi Eloah bahasa Ibrani, Elaha bahasa Aram, atau Elah bahasa Aram adalah serumpun dengan Allah atau Allah dalam bahasa Arab.
yang memiliki akar kata yang sama, alif lamet he untuk bahasa Ibrani, atau Aramnya alap lamat he, dan bahasa Arabnya alif lam ha. Kenapa kok mirip? Karena memang sister language. Dan bahasa nggak punya agama. Jadi alef lamet he adalah kata dasar bagi Eloah, Elaha, atau Allah yang membentuk kata Elohim. Ada pandangan tentang pengajaran yang mempertentangkan Elohimnya Israel dengan Allahnya Islam. Allah kita adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Adalah Allah yang maha besar. Allah sang pencipta alam semesta. Dia bukan tribal god. Dia bukan dewanya suku-suku. Bukan dewa lokal. Maka janganlah ada pengajar-pengajar yang mengkerdilkan keberadaan kata Allah yang maha besar itu menjadi Allah lokal. Oh, itu Allahnya orang Islam. Kita menjadikan Allah menjadi Allah lokal, tribal God, dengan pemikiran yang kerdil. Makanya kalau belajar itu bukan mengkerdilkan pemikiran, tapi justru membuat kita kaya, berpikiran secara luas. Allah adalah Allah bagi bangsa-bangsa. Kata Allah dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab seperti halnya kata-kata Arab yang lain. Seperti syukur, itu juga berasal dari bahasa Arab. Rasul, Injil, ajaib, umat, dan masih banyak lagi kata-kata Arab yang kita pakai dalam keseharian kita. Kalau kita benci kata Arab, kita harus membuang juga kata-kata Arab yang telah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Emang mau Anda dikerdilkan dalam pemikiran sempit oleh guru-guru yang kurang belajarnya tapi sok tahu, tapi fanatiknya luar biasa dan membentuk umat yang fanatik juga. Jangan mau diperdaya oleh guru-guru yang pikirannya sempit kemudian membentuk sekte-sekte atau aliran-aliran yang berpikiran sempit juga. Ya. Bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun. Kalau Anda membaca terjemahan Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz, kata Elohim di sini dalam terjemahan Alkitab berbahasa Arab yang dipakai biasanya oleh orang-orang Koptik misalnya, Ortodoks Koptik itu kan pakai bahasa Arab. Di sini Elohim diterjemahkan dengan kata Allah. Genesis 1:1 في البدء خلق الله السماء والأرض. في البدء خلق الله السماء والأرض. God in Arabic, Allah. Ada kata Allah untuk Arabic translationnya juga. Demikian juga Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, Allah yang sama ada dalam terjemahan Arab untuk kitab Yohanes 3 ayat 16 yang bahasa Yunaninya adalah Theos. Di sini ada Hotheos di sini. Dan kemudian bahasa Ibraninya adalah Elohim. John 3:16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى قدم ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى قدم ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. Allahu, God, Allahu is the subject. Jadi jangan kotak-kotakkan kata Theos, Allah, Elohim, itu merujuk kepada Allah sang pencipta alam semesta.
Arab Kristen itu sudah muncul sejak abad pertama Masehi dan mereka menjadi pendengar ketika Petrus berkhotbah pada kitab Para Rasul pasal 2. Mereka menjadi bagian orang Kristen mula-mula. Sehingga kata Allah tentu saja dipakai oleh orang-orang Kristen Arab. Maka jangan benci sama kata Arab. Kalau ada orang Kristen benci sama kata Arab, berarti belajarnya salah. Dan Arab Kristen masih banyak tinggal di Lebanon, bahkan di Israel sendiri, Arab Kristen juga ada yang menggunakan kata Allah. Elohim, Allah, sama. Sekarang kita belajar bahwa kata Elohim tadi memiliki berbagai-bagai perubahan sesuai konteksnya. Elohim misalnya di sini ada disebut dengan Elohe. Elohe itu untuk merujuk kepada kata milik. Misalnya di sini, Keluaran 3 ayat 6. Tidak disebutkan Elohim tetapi disebut sebagai Elohe. Elohe itu artinya Allahnya. Di sini misalnya ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, Vayomer Anohi Elohe Avicha. Kenapa bukan Elohim tapi Elohe Avicha? Allahnya leluhurmu, Elohimnya leluhurmu. Di sini itu artinya merujuk kepada kata milik. Miliknya siapa? Miliknya leluhurmu. Elohe Abraham, bukan Elohim Abraham. Kalau mau pakai kata Elohim tetap ya Elohim Shel Abraham. Elohim Shel Abraham. Tapi kalau nggak mau pakai kata Shel tambahan, disingkat menjadi Elohe Abraham. Allahnya Abraham. Kemudian ada Elohe Ishak. Allahnya Isa. Elohe Yaakov. Allahnya Yakub. Jadi ada kata Elohai, Allahku, Eloheha, Allahmu laki-laki, Elohayik, Allahmu perempuan, ada Elohaf, Allahnya dia laki-laki, kemudian ada Eloheha, Allahnya dia perempuan, Elohenu, Allahnya kita, kami, Allah kami, Elohechem, Allah kalian, Eloheichen, Allah kalian perempuan. Kemudian ada Eloheihem, Allahnya mereka, mereka laki-laki. Kemudian ada Eloheihen, Allahnya mereka perempuan. Jadi satu kata bisa berubah-ubah ketika merujuk kepada subjeknya masing-masing. Nah ini rumitnya bahasa Ibrani yang harus dipelajari pelan-pelan. Ada banyak orang sok ngerti Ibrani, belum kepada kedalamannya tetapi sudah fanatik duluan. Jadi di sini kita mendengar istilah-istilah. Misalnya ada agama Samawi. Apa itu artinya Samawi? Samawi itu bahasa Arab untuk Syamayim, bahasa Ibraninya. Syamawi, Syamayim artinya langit, agama langit. Allah pencipta langit dan bumi. Mereka juga disebut sebagai agama Semitik, agama Abrahamik. Apa itu agama Samawi, Semitik, Abrahamik? Agama Abrahamik ini melahirkan kepercayaan 3 agama besar dunia, yaitu agama Yahudi, agama Kristen kita ini ya, dan juga agama Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Berasal dari kepercayaan yang sama, Allah yang disembah oleh Abraham. Bagaimana orang-orang Arab sendiri, orang-orang Islam sendiri bersaksi? Ya, misalnya di sini mereka menyebut khusus nama Ibrahim, Ishak dan Yakub, artinya kepercayaan mereka memang berasal dari kepercayaan kepada Allah yang sama. Orang Islam juga. Lalu kemudian biasanya orang Kristen nggak mau disamakan. Nggak sama Bu, ya memang nggak sama. Imannya nggak sama kok. Tetapi Allahnya sama. Jalan untuk menuju ke surganya beda. Kalau kita diantar oleh Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menuju ke rumah Bapa, mereka percaya dalam kepercayaan mereka bahwa surga itu dapat diraih dengan amal ibadah mereka. Ya silakan, namanya juga belief. Dan cara belief ini berbeda dengan Kristen. Tapi itu hanya satu. Kita percaya untuk mencapai surga itu harus diantar oleh yang punya surga yaitu Yesus Kristus.
Makanya dia datang untuk menjemput kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu. Jangan gelisah, percaya kepada Allah dan aku, di rumah Bapa ada banyak tempat dan aku menyediakan bagimu. Kita diantar oleh Sang Putra sendiri, Yehosua, menuju ke langit baru dan bumi yang baru yang adalah tanah perjanjian kita. Sedangkan teman muslim walaupun menyembah Allah yang sama, jalurnya beda. Mereka meraih dengan kepercayaan mereka, dengan amal ibadah mereka. Ya silakan. People can believe what they want to believe. Ini yang membedakan kita dengan umat muslim maupun orang-orang Yahudi. Mereka memiliki amal ibadahnya sendiri karena mereka sampai hari ini, sebagian besar dari mereka belum percaya kepada Yesus Kristus. Tapi Allahnya sama dong. Nah, demikian juga apa yang ditulis dalam kitab sucinya orang muslim. Ada Yusuf yang bermimpi tentang bintang yang menyembah kepadanya. Emangnya ini Yusuf yang lain? Enggak dong. Yusufnya sama. Yusuf itu satu. Nah, kalaupun ditulis di dalam kitabnya orang muslim dengan narasi yang berbeda, ya enggak apa-apa. Namanya juga bukunya beda. Kejadian 37 ayat 9 bicara mengenai Yusuf yang bermimpi tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ada cerita mengenai ini. Ternyata dalam kitab sucinya teman muslim pun juga ada kisah mengenai itu dalam surah 12:4. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Nah, ini apakah Yusuf yang berbeda? Yusufnya sama. Yang membedakan apa? Ya kitabnya. Kalau kita sok fanatik, ya fanatik yang nggak ada gunanya, Allahnya Islam, Allahnya Kristen beda, ya silakan nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tanya kepada saya, ya Allah itu satu, dikenal atau tidak dikenal? Allah itu satu, nggak pernah ada dua. Misalnya di sini ada Soekarno. Soekarno ditulis dalam buku A, itu ditulis sebagai seorang pahlawan besar, proklamator. Dia pencetus dasar negara Pancasila, itu buku pertama. Kemudian ada buku B, menulis hal-hal negatif tentang Soekarno. Misalnya dia dituduh sebagai pengikut komunisme misalnya. Apakah dua buku yang berbeda ini membuat ada dua Soekarno? Kan enggak kan? Soekarnonya tetap satu. Demikian juga Yusuf, Yusufnya tetap satu. Lalu bagaimana dengan Allah? Allahnya tetap satu. Yang beda apanya? Yang beda bukunya. Kita percaya kepada Alkitab, teman muslim kepada Al-Quran, silakan. People can believe what they want to believe. Cuman soal dasar kitab yang kita percayai. Kita beda dengan Islam, ya tentu saja beda. Jalurnya beda. Imannya beda, tapi Tuhannya satu. Demikianlah kembali pada apa yang dipahami oleh Rabbi Jonathan Sacks. Torah itu dibaca, dihormati oleh orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena memang kita adalah agama-agama yang diturunkan secara spiritual dan secara biologis oleh Bapak Abraham. Allah Israel adalah Allah bagi semua bangsa. Ada banyak kesamaan mengenai Allah ini, tetapi ada banyak ketidaksamaan mengenai ritual, mengenai liturgi, mengenai jalur keselamatan. Ada banyak yang berbeda. Tapi Tuhan dikenal atau tidak dikenal, Tuhannya satu. Soekarno meskipun ada dua buku yang berbeda, tidak menjadikan dua Soekarno, Soekarnonya tetap satu. Dan bahkan kitab Kejadian ini menjadikan dasar kepercayaan bagi kita semua untuk memahami bahwa Bapak Abraham melahirkan tiga agama besar dunia, dan tiga agama besar ini semuanya mengklaim, mewarisi iman Abraham. Baik, untuk termin yang pertama kita boleh bertanya jawab, nanti kita bisa teruskan untuk pembahasan yang kedua. We